Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Putra mahkota menabrak surga Legiun Dewa dengan kekuatan roh abadi, menyebabkan retakan menyebar kemana-mana di tanah berwarna porselen. Terhubung dengan kehendak abadi adalah berkah yang menghasilkan kekuatan besar, dan memungkinkan putra mahkota mengirim ledakan cahaya menyilaukan dari tombaknya ke ruang abu-abu domain pribadi Yang Qi. Seketika, bidang bintang yang mempesona, sungai perak, muncul di sekitar Sage Monarch City. Sayap langit berbintang putra mahkota terbentuk lagi, dan kali ini, mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bersiaplah untuk mati, Yang Qi, katanya, melangkah maju. Tombaknya terbakar dengan motif abadi. Tidak baik, Kanselir Sun Moon berkata, wajahnya memucat. Putra mahkota sudah lebih kuat dari Sage hebat. Yang Qi dalam masalah. Kier, gumam Yang San, jantungnya berdebar kencang. Semua orang di kota Sage Monarch sama gugupnya, terutama anggota klan Yang. Yang Qi seperti patriark mereka, dan jika dia mati, mereka tahu mereka semua akan dimusnahkan oleh putra mahkota. Namun, Yang Qi tampaknya tidak khawatir sama sekali tentang fakta bahwa putra mahkota telah memanggil roh abadi untuk memilikinya. Saat ini, dia seperti dewa kuno yang berjalan di antara dunia manusia, menyebarkan kemuliaan Mahadewa. Biarkan aula surga datang. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan jubah pertempuran Legiun Dewanya, seolah-olah dia bermaksud untuk menyedot seluruh langit berbintang putra mahkota ke dalamnya. RUUMBLE. Dia mulai melalui bentuk-bentuk tinju aula surga, dan meskipun dia bergerak dengan tenang dan santai, bagi para penonton, dia tampak secepat kilat. Sinar Sagelight melesat seperti naga suci, dan semua dewa roh di ruang abu-abu God Legion Paradise melolong. Dalam sekejap mata, domain pribadi Yang Qi tampak seperti tanah paling kuno. Energi Paleo Chaos naik dari jauh di dalam benua kaya subur saat formasi abadi di dalamnya diaktifkan. Aspek yang hancur dari surga Legiun Dewa disembuhkan, dan semuanya mulai bergetar hebat. Saat semua orang melihat dalam keterkejutan yang bisu, sesuatu seperti aula surga muncul tinggi di langit. Seketika, cahaya bintang di daerah itu terguncang begitu parah sehingga sayap langit berbintang putra mahkota runtuh menjadi tidak ada apa-apa. Aula surga telah datang. Semua pesawat di alam semesta, bahkan pesawat abadi, bisa dihancurkan oleh aula surga. Bagaimanapun, aula surga adalah milik penguasa berdaulat alam semesta, yang mengendalikan miliaran pesawat, dan jutaan aspek reinkarnasi. Titik bijak mulai membakar di belakang Yang Qi saat dia mengepalkan tangannya, menyebabkan aula surga benar-benar menghancurkan semua momentum dan kekuatan putra mahkota. Dia membakar mode bijak itu. Mempertimbangkan berapa banyak sage hebat yang dia bunuh, dia memiliki cukup banyak sage untuk mendorong basis kultivasinya jauh lebih tinggi. Tapi sekarang, dia benar-benar membakarnya. Apa yang baru saja dia panggil aula surga? Auranya sangat kuat sehingga kami bahkan tidak bisa mendekatinya jika kami mencobanya. Beberapa orang bijak agung telah mempertimbangkan untuk bergerak untuk membantu putra mahkota, tetapi kemudian aula surga turun, dan cahaya sucinya membuat mereka merasa seperti titik orang bijak mereka akan terbakar. Adapun Yun Hailan, dia langsung batuk seteguk besar darah. Bagaimana ini bisa terjadi, dia pikir. Fakta bahwa putra mahkota telah menjangkau roh abadi adalah pemikiran yang menakutkan, namun, kekuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh aula surga. Putra mahkota telah kehilangan sumber kekuatannya, juga Wings of the Starry Sky miliknya. Dia sekarang dalam posisi yang sangat buruk. Kamu memutuskan koneksiku ke pesawat yang lebih tinggi. Putra mahkota menggeram, motes abadinya memudar, dan akhirnya, ekspresi teror bisa terlihat di matanya. Aula surga milik Legiun Dewa, dan tidak akan mentolerir aura luar. Saat aula surga menggantung di atas surga Legiun Dewa, Yang Qi menghadapi putra mahkota dan melepaskan serangan dahsyat lainnya. Ledakan. Putra mahkota membela dirinya dengan tombak perang pembunuh abadi, namun, dia masih terhuyung mundur, batuk darah. Kemudian, dia berbalik dan berlari. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke Great Sage dari Quick Dawn Cathedral. Kalian semua menggambar dengan motif bijakmu. Dia berteriak. Yang Qi habis-habisan. Dia membakar orang bijak itu untuk mendapatkan kekuatan, tapi itu tidak akan membuatnya bertahan lama. Begitu mereka terbakar, kita bisa membunuhnya. Yang Qi mengambil langkah maju, meskipun bagi semua orang, itu tampak seperti sedikit lebih kabur dari Sagelight. Kau pikir aku akan habis-habisan? Kalian tidak layak untuk itu.
Salah satu sage agung dari Katedral Quickdown mencoba menghentikannya. Sebagai tanggapan, Yang Qi meninjunya, menyebabkan dia meledak menjadi kabut darah yang dengan cepat menguap oleh cahaya sage. Setiap gerakan yang dia gunakan sangat mematikan dan dimaksudkan untuk membunuh. Lari, itulah yang mulai diteriakkan oleh orang bijak agung lainnya ketika mereka melihat salah satu dari jumlah mereka dibantai. Benar-benar mengabaikan putra mahkota, mereka mencoba melarikan diri. Surga Legiun Dewa dapat mengunci ruang waktu. Kemuliaan aula surga akan memerintah di dunia fana untuk selama-lamanya. Yang Qi melambaikan tangannya di depannya, dan aula tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Semua sage agung yang baru saja terbang tiba-tiba menabrak penghalang cahaya sage yang lebih keras dari logam yang paling keras. Pada titik ini, putra mahkota berebut untuk melarikan diri. Namun, saat itulah Yang Qi mengambil langkah maju. RUUMBLE. Sage besar lainnya meledak dan berubah menjadi abu. Dia telah menjadi anggota kuat dari Quickdown Cathedral, tetapi di hadapan Yang Qi's Fist of the House of Heaven, dia bahkan tidak bisa membela diri. Dalam sekejap mata, sage motesnya menjadi bagian dari God Legion Paradise. Inkarnasi hati sage hebat, cepatlah. Ayo pergi dari sini. Salah satu orang bijaksana agung dari benua barat memanggil salah satu temannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, Yang Qi muncul di depannya dan mencabik-cabiknya. Bahkan kerangkanya tidak tertinggal. Sebagian besar ahli tingkat rendah dari benua kaya subur berbaring di tanah, gemetar, mengalihkan pandangan mereka dari apa yang terjadi. Namun, beberapa berani melihat ke atas, dan apa yang mereka lihat adalah satu sage besar demi satu ditebang di surga Legiun Dewa. Sage hebat lainnya, mati. Dia menghancurkan orang bijak hebat seperti telur ayam. Mereka adalah orang bijak hebat yang sangat kuat yang dapat mendominasi dunia. Bagaimana dia bisa mengalahkan mereka masing-masing hanya dengan satu pukulan? Yang Qi ini, apakah dia dewa, atau iblis? Tidak ada yang bisa melawannya. Raungan kemarahan bisa terdengar saat Yang Qi mendekati Kaisar Dinasti Langit Surga. Dia menyerang, dan Kaisar diliputi dengan cahaya bijak, menyebabkan dia menguap menjadi gumpalan asap. Seorang Kaisar yang perkasa meninggal, begitu saja. Dari 6 orang bijak agung dari benua barat, 3 tewas. Ledakan, bang, dalam waktu singkat, 2 sage agung dari Katedral Quickdown menjadi abu. Aliran sage light memenuhi God Legion Paradise, yang dipenuhi dengan semakin banyak sage maut. Putra mahkota sedang mundur sepenuhnya, dan hampir tidak bisa membela diri. Yun Hailan menempel di dekatnya, wajahnya seperti topeng keputusasaan saat dia menyaksikan pemandangan mengerikan dari orang bijak besar yang jatuh seperti lalat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kaisar Sage leluhur menangis. Sambil berlutut, dia berkata, saya dipaksa melakukan ini. Putra mahkota membuatku mencoba membunuhmu. Saya bersedia untuk meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya. Jika Anda ingin menemukan dinasti baru di benua kaya subur, saya akan turun tahta dan memberikan obor ke klan Yang. Aku bahkan bisa. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia meledak. Agak terlambat untuk itu, kata Yang Qi. Kaisar dari dinasti leluhur Sage baru saja binasa. Dari 5 orang bijak agung dari benua kaya subur, 3 telah dibunuh oleh Yang Qi. Ketika Legiun Dewa berjalan di antara manusia, kemuliaan mereka memurnikan semua kotoran. Dunia manusia yang kotor hanya bisa dibersihkan dengan kemuliaan cahaya bijak. Itulah cara eksklusif untuk memperoleh hidup yang kekal. Tombak Dewa Infernal muncul di tangannya, dan dia membuangnya, menyematkan Sage Agung yang melarikan diri dari Katedral Quickdown ke ruang abu-abu surga Legiun Dewa. Jutaan tonjolan tombak kemudian muncul, bersinar dengan titik bijak saat mereka terbang. Sebuah jeritan kesakitan terdengar saat Great Sage lainnya meninggal. Putra mahkota melarikan diri, dan tidak ada seorang pun di sana untuk melindunginya. 9 Sage Agung dari Katedral Quickdown semuanya mati. Mahadewaku, begitu banyak orang bijak hebat yang mati. Ini benar-benar kekalahan. Tak seorang pun di seluruh benua ini dapat melakukan apapun tentang Yang Qi. Dia memiliki begitu banyak sage motes sehingga terlihat seperti jaring. Lihat, sage hebat lainnya mati. Tak satu pun dari orang-orang dari Katedral Quickdown yang masih hidup. Kanselir Dewa Laut, mati. Kanselir Naga Sejati, mati. Kaisar Langit Surga dan Kaisar Sage Leluhur, keduanya mati. Dari 18 orang bijak agung, hanya ada 3 yang tersisa, yang selamat dari benua barat. Kanselir Sun Moon gemetar, dan berpikir bahwa dia beruntung berada di pihak Yang Qi. Jika tidak, dia mungkin sudah mati. Sepertinya Yang Qi telah dirasuki oleh roh dewa, memberinya kekuatan pertempuran yang mengejutkan. Tiba-tiba,
Tiga teriakan terdengar saat tombak Dewa Neraka mengakhiri nyawa tiga orang bijak agung terakhir dari benua barat. Setiap orang bijaksana agung yang dibawa putra mahkota bersamanya sudah mati. Itu benar-benar seperti mimpi buruk. Dan sekarang, Yang Qi memiliki begitu banyak sage mode sehingga mereka seperti jaring di permukaan ruang abu-abu God Legion Paradise. Putra mahkota memegang Yun Hailan di tangannya, wajahnya hidup dengan teror saat dia mundur, hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia telah kalah. 18 orang bijak agung sudah mati. Sulit untuk mengukurnya dalam hal darah inti atau energi vital. Maut bijak mereka semua telah diambil, dan ditempatkan ke dalam surga Legiun Dewa, yang sekarang berdenyut dengan kekuatan yang mengejutkan. Saat Yang Qi melayang di sana, jubah pertempuran Legiun Dewa putihnya tidak memiliki setitik darah pun di atasnya. Itu bersinar dengan cahaya bijak, murni dan bersih. Dan di atasnya melayang aula surga, membuat panggilan ke roh abadi sama sekali sia-sia. Ketika Legiun Dewa menjatuhkan hukuman, apa yang berani dilakukan oleh roh abadi? Dengan itu, Yang Qi mengarahkan tombak Dewa Infernalnya ke Putra Mahkota dan Yun Hailan. Baiklah, Putra Mahkota, Yun Hailan. 18 orang bijak agung semuanya telah dieksekusi dan dikorbankan untuk surga Legiun Dewa saya. Dan sekarang, itu Anda Tun. Yang Qi berdiri di sana dengan tombaknya, tampak seperti dia bisa menaklukkan surga. Sangat kontras adalah Putra Mahkota dan Yun Hailan, yang meringkuk ketakutan, gemetar seperti sepasang anak kucing. Bagi Putra Mahkota, situasinya benar-benar memalukan. Sejak dia lahir, dia telah menjadi kekuatan dominan di dunia. Tidak pernah sekalipun dia mengalami momen kelemahan. Dia bahkan telah bertarung melawan orang bijak hebat ketika dia masih seorang legendaris. Tapi sekarang, dia dihancurkan oleh Yang Qi. Melarikan diri bukanlah pilihan, dan dia terjebak dalam situasi tanpa harapan. Di awal pertarungan, Putra Mahkota sebenarnya berada di atas angin. Tapi tidak lagi, sekarang Yang Qi telah mengambil sage mode dari 18 Great Sage. Dengan kekuatan seperti itu untuk mendukung tinju aula surga, dia bisa memberantas kekacauan utama, menempa langit dan bumi baru, menghancurkan kekuatan iman, dan mengaburkan bintang-bintang di langit, membuatnya mustahil untuk sumber kekuatan luar manapun, untuk menguntungkan lawan-lawannya. Di atas semua itu, Putra Mahkota hanyalah langkah pertama Great Sage. Hanya karena konstitusi unik dan energi sejatinya, dia bisa menjangkau keluar angkasa dan memanggil kekuatan roh abadi, itulah sebabnya dia mampu mengejutkan begitu banyak orang bijak agung. Tapi sekarang, semua kemegahannya hilang saat Yang Qi menghancurkannya dengan impunitas. Meskipun amarah membara di hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan itu. Tombak Yang Qi mengunci jiwa Putra Mahkota, dan juga jiwa Yun Hailan. Mereka berada dalam situasi mematikan di mana sama sekali tidak ada harapan untuk melarikan diri. Yang Qi tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka, dan mereka tahu bahwa meskipun mereka entah bagaimana lolos, dia akan mengikuti mereka sampai ke ujung bumi. Tombak Dewa Neraka bergetar, bukan karena tangan Yang Qi tidak stabil, tetapi karena terisi dengan kekuatan. Bahkan dimeriahkan dengan lagu senja dan kematian yang merupakan nyanyian sempurna untuk mengiringi penguburan orang mati. Pada saat ini, Yang Qi tidak merasa ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Putra Mahkota atau Yun Hailan. Namun, saat itulah Yun Hailan berkata, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Yang Qi jangan bilang bahwa kamu tidak memiliki perasaan sama sekali untukku. Aku tahu kamu tahu. Tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia menatapnya. Menanggapi rayuannya, Yang Qi berbicara dengan suara menggelegar. Mereka yang mencemarkan kemuliaan Legiun para dewa akan menderita hukuman mereka. Dia tidak lagi seperti manusia, melainkan, seperti anggota Legiun Dewa, mereka yang ada jauh di atas kumpulan makhluk abadi. Tidak ada keinginan duniawi yang bisa menggoyahkannya. Tombak Dewa Neraka mencapai tingkat kekuatan maksimumnya, dan Yang Qi berkata, elegi penutup. Kegelapan malam menyebar saat tombak melesat menembus surga Legiun Dewa menuju Putra Mahkota dan Yun Hailan. Menimbang bahwa semua orang mengira Yang Qi akan mati, serangan ini seperti kelahiran kembali nirwana dari seekor phoenix yang bangkit dari abu. Itu adalah salah satu jurus paling mematikan dari seni tombak-tombak Dewa Neraka, elegi penutup. Itu adalah gerakan yang digunakan untuk mengubur lawan sepenuhnya dan sepenuhnya. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa membunuh Yun Hailan. Putra Mahkota tiba-tiba berteriak, mengacungkan tombaknya. Pembunuh abadi mengeksekusi dewa, dan aku juga. Aku akan membantai makhluk abadi dan membasmi iblis. Saya adalah entitas tertinggi di dunia. Bertarung seperti binatang buas yang terpojok, dia menebas dengan tombaknya,
memicu Motes abadi seolah-olah dia ingin membelah aula surga dan membawa perang ke Legiun Dewa. Bam! Ketika tombak Dewa Infernal dan tombak perang pembunuh abadi bertabrakan, suara elegi terdengar untuk didengar semua orang. Cahaya bijak jatuh dari aula surga seperti air terjun, menyebabkan semua orang yang hadir berlutut dalam pemujaan. Dan putra mahkota terhuyung mundur seolah-olah dia telah disambar petir, armor abadinya menjadi lebih gelap sekarang karena motif abadinya hampir hilang. Tombaknya hancur berkeping-keping, yang menghujani tanah surga Legiun Dewa. Sementara itu, tombak Yang Qi, yang didukung oleh kekuatan 18 orang bijak agung, membuat energi sejati putra mahkota terkunci dengan sangat erat sehingga dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan maut abadinya. Bagi putra mahkota untuk menggunakan maut abadi sebagai sage hebat seperti anak kecil yang mencoba menggunakan palu godam yang sangat besar. Husyah! Tombak Dewa Neraka menusuk melalui baju besi abadi, dan darah menyembur keluar. Putra mahkota meraih tombak dengan kedua tangan untuk mencegahnya menusuk lebih jauh ke dalam dirinya, dan secara bersamaan batuk seteguk darah dari kelihatannya, dia benar-benar dalam kondisi yang buruk. Penghinaan di matanya tidak bisa lebih jelas. Sebagai sage hebat, dia seharusnya mendominasi dunia, tetapi sekarang, dia akan mati di tangan Yang Qi. Armor abadimu adalah harta yang membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Kamu tidak cukup kuat untuk menggunakan maut abadi itu. Yang Qi maju selangkah, dan cahaya sage light di belakangnya semakin kuat. Pada saat yang sama, tombaknya tampak terisi dengan kekuatan saat bersiap untuk membuat putra mahkota menjadi debu. Saat dia melakukan itu, pemecah pedang emas yang mendominasi surga muncul di tangannya yang lain, yang dia angkat untuk menghancurkan kepala Yun Hailan. Bahkan jika dia adalah seorang sage hebat, itu tidak akan ada gunanya baginya. Tidak masalah dia memiliki kekuatan pesawat dunia naga atau pesawat Raja Laut. Dibandingkan dengan Yang Qi, kekuatan itu tidak penting. Pada saat itu, Yun Hailan merasakan ketakutan yang sebenarnya. Yang Qi tidak memiliki kelembutan di hatinya sama sekali, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Dia benar-benar seperti roh dewa yang berjalan di antara manusia. RUUMBLE. Putra mahkota dan Yun Hailan hanya tinggal selangkah lagi untuk binasa. Namun, saat itulah tangan besar muncul, meledak dengan aura demi immortal. Tampaknya tanpa usaha, itu membelah ruang abu-abu surga Legiun Dewa, dan memasuki domain. Tangan ini milik Great Sage yang sangat kuat, dan bergerak secepat kilat untuk menyelamatkan Yun Hailan dan putra mahkota. Yang Qi bahkan tidak perlu melihat tangan untuk mengidentifikasi milik siapa. Kanselir demi immortal, gumamnya, itu jelas Rektor Institut demi immortal. Hanya ketika putra mahkota berada di kaki terakhirnya, pria itu akhirnya berani ikut campur. Tanpa ragu-ragu, Rektor memanfaatkan hukum magis waktu, dan semuanya terhenti. Ini adalah kekuatan yang bisa mengakhiri segala jenis serangan. Namun, meskipun waktu melambat, Yang Qi tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Itu adalah segel Legiun Dewa, yang pengadukannya meniadakan semua efek pelambatan waktu. Bagaimanapun, waktu adalah sesuatu yang terhubung dengan Legiun para dewa. Kanselir demi immortal menghujat Legiun Dewa. Namun, sebagian kecil dari momen yang dia beli sudah cukup untuk meraih putra mahkota dan Yun Hailan, menarik mereka keluar dari surga Legiun Dewa, dan kemudian melarikan diri ke dalam kehampaan. Yang Qi telah digagalkan pada saat-saat terakhir, namun, dia masih tetap berkepala dingin, dan dengan cepat mengirim fluktuasi psikisnya ke kedalaman ruang waktu. Bunuh dia, Kaisar Hantu Yama. Aku akan memberimu tombak Dewa Infernal saat kamu melakukannya. Saya ikut, Kaisar Hantu Yama berkata, melepaskan energi iblisnya. Melangkah keluar dari aspek ruang waktu apapun yang dia sembunyikan, dia mengunci lokasi tertentu di lautan awan, lalu menembak ke arah itu secepat kilat. Kemudian, dia mengulurkan tangan iblisnya, merobek udara terbuka dan menyebabkan dua orang jatuh. Yang pertama adalah Rektor, seorang sage agung yang mulia, yang saat ini memegang Yun Hailan di satu tangan dan putra mahkota di tangan lainnya. Orang lain adalah nona muda Starlight. Ternyata, ayah dan anak perempuannya barusan berakting. Yang Qi melayang ke udara, menyusutkan surga Legiun Dewa seperti yang dia lakukan. Jiwa pendendam dari 18 orang bijak besar nyaris tidak terlihat di dalamnya. Sementara itu, Kaisar Hantu Yama sedang bersiap untuk melawan Kanselir demi immortal sampai mati. Adapun Kanselir, dia melemparkan putra mahkota dan Yun Hailan ke samping, di mana dia menyegel mereka untuk menjaga mereka tetap aman. Menatap Yang Qi dengan dingin, dia berkata, kamu memenangkan kemenangan besar hari ini, Yang Qi. Tetapi jika memungkinkan, Anda harus menyelamatkan musuh Anda. Beri aku beberapa wajah di sini. Biarkan putra mahkota dan Yun Hailan bebas.
Aku berjanji pada ibunya untuk merawatnya, sangat jelas, aku tidak bisa membiarkannya binasa di sini. Putra mahkota tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melayang di sana dengan bersila, tampaknya berusaha untuk pulih sebanyak mungkin sekarang setelah dia tahu dia aman. Sambil menghela nafas, Yun Hailan menatap Yang Qi dan berkata, aku akan menunggumu. Katedral Quickdown memiliki banyak ahli untuk dipanggil. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan semua ini. Apa yang kamu katakan? Yang Qi, kata Nona muda Starlight. Kamu membunuh cukup banyak orang bijak hebat hari ini untuk membuatmu terkenal sepanjang masa. Jangan bilang kamu ingin lebih. Apakah Anda benar-benar akan membunuh semua orang? Seperti ayah, seperti anak perempuan, kata Yang Qi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Tentu saja, dia tidak tersentuh sama sekali dengan apa yang mereka berdua katakan. Memberimu wajah, mengapa memberi wajah kepada yang tak berwajah? Maaf. Aku akan membunuh putra mahkota dan Yun Hailan hari ini, serta kalian berdua. Saya kira itu membuat totalnya menjadi 4. Kanselir menghela nafas. Yang Qi, kamu telah dibutakan oleh kebencian. Kamu ingin membunuhku. Lupa tentang apakah Anda bahkan bisa atau tidak. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan murka Anda? Mengayunkan tombaknya untuk menunjukkan selir, Yang Qi dengan dingin berkata, saya mewakili Legiun para dewa. Anda menghujat kemuliaan mereka, dan dengan demikian, Anda layak untuk turun ke kedalaman neraka. Bagaimana jika saya segera menyerahkan posisi rektor kepada Anda? Institut Demi Immortal ada karena kamu, tapi itu tidak berarti itu perlu dilanjutkan. Mempertimbangkan bagaimana Anda telah mencoba menyelamatkan putra mahkota, saya akan sepenuhnya membasmi Institut Demi Immortal. Saya tidak akan membiarkan satupun loyalis dibiarkan hidup. Tombak Yang Qi sekali lagi membangun kekuatan. Anda telah dibingungkan, kata Kanselir Demi Immortal. Sayang sekali, mempertimbangkan keadaan Anda saat ini, Anda tidak akan pernah menjadi abadi. Sebenarnya, saya ragu Anda bisa menjadi orang bijak. Aku akan pergi, dan bahkan Kaisar Hantu Yama tidak akan bisa menghentikanku. Jangan paksa saya untuk menunjukkan kepada Anda mengapa saya dikenal sebagai orang terkuat di benua kaya subur. Tiba-tiba, Kaisar Hantu Yama tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan kamu menjadi hakim? Siapa yang bingung atau tidak, Kanselir Demi Immortal? Anda benar-benar berani menghujat juru bicara Legiun Dewa. Biarkan saya memberitahu Anda, ini benda di dahinya disebut segel Legiun Dewa. Itu diletakkan di sana dengan sengaja oleh Legiun Dewa, dan bahkan sejumlah makhluk abadi tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat betapa mudanya Anda mungkin tidak mengerti apa itu segel Legiun Dewa, jadi izinkan saya menjelaskannya. Di masa depan, Yang Qi akan menjadi dewa yang berjalan di antara manusia. Anda mengatakan putra mahkota adalah semacam dewa dari surga yang turun ke dunia fana, saya pikir tidak. Dia hanyalah kehendak transmigrasi seseorang dari pesawat abadi. Siapapun yang menghalangi jalan Yang Qi akan ditebang, baik itu manusia, makhluk abadi, atau Buddha. Sejak awal, dia telah memperhitungkan kemungkinan besar bahwa rektor akan mencoba menyelamatkan putra mahkota, dan bahkan telah membuat rencana rahasia dengan Kaisar Hantu Yama untuk menghadapinya. Kaisar Hantu Yama sudah lama berhenti memandang Yang Qi sebagai mangsa, dan benar-benar mulai memperlakukannya dengan setara. Berkat 2 kali dia dikalahkan oleh segel Legiun Dewa, dan kekalahan 18 sage besar yang baru saja dimainkan, itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa Yang Qi akan menjadi sage besar. Benar-benar tidak ada pertanyaan tentang itu. Lagi pula, dia memiliki sage mode dari 18 Great Sage, yang berarti bahwa yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk memperbaikinya. Jika Yang Qi ganas sekarang, lalu siapa yang bisa menjadi tandingannya setelah dia menjadi sage hebat? Sekarang, giliran Kanselir untuk mati. Kanselir telah melindungi putra mahkota dari Yang Qi berulang kali. Dan kali ini adalah jerami terakhir. Yang Qi akan bangkrut dalam setiap arti kata. Tidak masalah apakah itu berarti kejamahadewa seluruh benua, atau bahkan Dao Surga, dia akan membunuh Kanselir, dan juga memastikan bahwa Yun Hailan dan putra mahkota mengalami nasib yang sama. Legion para dewa, dia memperoleh teknik kecil khusus dan Anda memutuskan bahwa itu membuatnya menjadi juru bicara Legiun Dewa. Kanselir tertawa. Aku membawa putra mahkota bersamaku, dan bahkan kamu tidak bisa menghentikanku, Kaisar Hantu Yama. Jangan coba-coba. Ah, benarkah? Kaisar Hantu Yama terkekeh dingin. Kata-kata rektor hanya membuatnya ingin melakukan yang sebaliknya. Ini adalah kesempatan terakhirmu, Yang Qi, lanjut Kanselir. Ubah senjata perang menjadi hadiah giok dan sutra, dan aku akan menjamin bahwa baik putra mahkota maupun Yun Hailan tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi untukmu. Ambil tawarannya,
Yang Qi, kata nona muda Starlight. Kamu tahu bahwa kamu bisa mempercayai kata-kata ayahku. Tidak ada alasan untuk takut akan pembalasan dari putra mahkota. Kata-katanya Yang Qi berkata, suaranya tenang, tetapi kata-katanya menggigit. Berapa nilainya beberapa koin Anda berdua akan mati, dan Anda berbicara tentang mempercayai kata-katanya saat kalian berdua menyelamatkan putra mahkota. Kalian menjadi musuh bebuyutan bagiku, dan aku tidak akan membiarkanmu hidup di bawah langit yang sama denganku. Kamu persis sama dengan putra mahkota dihukum mati. Baik nona muda dan kanselir demi immortal tampak terkejut dengan kata-katanya. Saya tidak pernah menduga bahwa institut demi immortal saya akan menghasilkan makhluk jahat seperti Anda, kata rektor. Jika aku tahu hal-hal akan berubah seperti ini, aku tidak akan pernah melindungimu. Aku akan membiarkan putra mahkota membunuhmu. Dia menghela nafas. Kamu benar-benar menempatkan orang-orang di benua kaya subur dalam situasi yang mengerikan. 2 kanselir sudah mati. Dalam semua prediksi dan perhitungan saya tidak pernah menganggap hal seperti ini akan terjadi. Mungkin ini semua salahku. Kaisar Hantuyama, aku akan memberimu setengah dari teknik tombak Dewa Neraka. Kanselir demi immortal masih berpikir dia akan kabur darimu. Mari kita lihat bagaimana dia mengaturnya jika kamu memiliki seni energi kelas dewa. Dengan pikiran, Yang Qi terhubung ke pikiran Kaisar Hantuyama, dan mengiriminya informasi. RUUMBLE. Begitu pikiran itu memasuki pikiran Kaisar Hantuyama, itu berubah menjadi aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, dan dia benar-benar dilahirkan kembali. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Selama puluhan ribu tahun penjara, dia terus-menerus bekerja dengan energi sejatinya dan mencari pencerahan, hanya untuk gagal. Namun, dia telah membangun cadangan yang sangat kuat selama waktu itu. Oleh karena itu, begitu dia menerima teknik tombak Dewa Neraka, itu seperti lampu yang dinyalakan di kegelapan malam. Seketika, dia mengerti hal-hal yang membingungkan sebelumnya, dan sekarang, jalan ke depan menjadi jelas. Sebelumnya, tampaknya mustahil baginya untuk mencapai tingkat kultivasi tertinggi berikutnya, tetapi sekarang, dia memiliki pencerahan yang dia butuhkan. Yang Qi telah membuka pintu air, dan air banjir dilepaskan. Tentu saja, untuk mendapatkan separuh teknik lainnya, Kaisar Hantuyama harus membunuh rektor. Energi iblis yang mengamuk berubah menjadi energi dunia bawah, dan saat Kaisar Hantuyama berubah, dia berdiri lebih tinggi. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti orang tua yang bungkuk lagi. Pakaiannya tampak seperti apa yang akan dikenakan Raja Neraka di kegelapan malam. Dia tidak lagi terlihat seperti iblis biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Dia tenang, seperti kegelapan dan kesuraman, kecuali matanya bersinar dengan kecerahan yang menakutkan. Fitur wajahnya juga berubah, sekarang dia tampak seperti ketika dia setengah baya. Kekuatan mengalir melaluinya seperti sungai, dan itu jelas berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan dikelilingi oleh angin yang menjerit dan guntur yang bergemuruh. Hari ini, aku mengesampingkan sifat iblisku dengan menemonik seni energi kelas dewa ini. Sayang baru setengah jadi, namun, itu cukup untuk membunuh kanselir dan mendapatkan separuh lainnya. Kegelapan yang terpancar dari Kaisar Hantuyama begitu kuat sehingga mengunci area tersebut, dan menyebabkan cahaya yang menyinari kanselir menyusut kembali. Pada saat ini, jelas bahwa rektor tidak akan bisa melarikan diri, dan pada kenyataannya, akan dipaksa untuk bertarung. Kanselir tampak tercengang, dia tahu persis apa artinya bahwa seseorang seperti Kaisar Hantuyama telah memperoleh pencerahan baru, dan itu adalah pemikiran yang menakutkan. Dalam usahanya untuk membunuh kanselir, Yang Qi telah memberikan beberapa mnemonik seni energi kelas dewa kepadanya. Kamu benar-benar berurusan dengan iblis, Yang Qi, katanya dengan marah. Legiun para dewa mengangkat raja-raja neraka, jawab Yang Qi. Sekarang, Rektor, Anda akan tahu bagaimana rasanya dibunuh oleh seni energi kelas dewa. Di masa lalu, saya tidak cukup kuat untuk menentang Anda. Tapi sekarang, saya memiliki Kaisar Hantuyama di pihak saya, yang dapat menghancurkan domain pribadi Anda, dan menetralisir hukum magis Anda. Saya memiliki Sage Mode dari 18 Grid Sage, dan fragmen hati Yorewild. Aku pasti cukup kuat untuk menyakitimu. Hari ini, Anda dan putri Anda akan mati. RUUMBLE. Melepaskan God Legion Paradise, dia menerjang maju untuk menyerang kanselir. Saat dia melakukannya, seberkas cahaya merah terang melesat keluar dari fragmen hati Yorewild, sebuah kekuatan yang bisa melukai makhluk abadi, apalagi membunuh orang bijak agung. Kaisar Hantuyama mengulurkan kedua tangan di belakangnya,
meraih gambar neraka untuk mengeluarkan tombak panjang. Tentu saja, itu tidak lain adalah tombak Dewa Neraka, dan versi yang jauh melampaui yang digunakan Yang Qi. Bahkan, itu bahkan berdenyut dengan kekuatan waktu itu sendiri. Husyah, dalam waktu sesingkat-singkatnya, tombak itu menembus energi sejati pertahanan kanselir dan langsung menuju tenggorokannya. Pada saat yang hampir bersamaan, Rektor berteriak, pedang demi immortal. Sebuah pedang putih bersih muncul dari dahinya, yang ia ambil dan kemudian dorong keluar untuk memblokir tombak. Bam! Gelombang kejut energi sejati meletus. Sementara itu, Yang Qi mengepakkan Angel Wings-nya untuk menghilangkan efek ledakan, lalu melesat ke depan hingga dia berada tepat di sebelah Rektor. Kemudian dia menggunakan dua lengan energi sejati untuk menyerang kanselir dengan pemecah pedang emas yang mendominasi surga dan pagoda Kaisar Agung. Adapun dua tangan fisiknya, satu memegang tombak Dewa Neraka, dan yang lainnya mengepal ke dalam tinju aula surga. Dia benar-benar menyerukan martabat Legiun Dewa dalam serangan ini. Adapun fragmen hati Yorewild, itu masih mendapatkan kembali kekuatannya setelah dikuras sebelumnya. Kanselir jauh di atasnya dalam hal kekuatan dan kekuasaan, tetapi dengan Kaisar Hantu Yama yang mengawasinya, sekarang mungkin bagi Yang Qi untuk bergerak melawannya. Bodoh amat, Rektor menggeram. Menebas dengan pedangnya, dia menghancurkan surga Legiun Dewa, lalu menaklukkan pemecah pedang emas yang mendominasi surga dan pagoda Kaisar Agung. Setelah itu, dia menghancurkan tombak Dewa Infernal Yang Qi, dan bahkan menghancurkan Sagelite dari Fist of the Halls of Heaven. Itu adalah langkah sederhana, tetapi Rektor adalah tipe orang yang bisa menggunakan satu teknik pedang untuk menghancurkan segudang hukum, untuk memusnahkan segudang energi, untuk mengeksekusi segudang iblis, dan menakuti segudang makhluk abadi. Bam! Semua gerakan Yang Qi telah dikalahkan, namun, dia belum selesai bertarung. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan tinju aula surga dengan dua tangan, dan bahkan membakar Sage Mode untuk menyalakannya, yang menyebabkan Sagelite yang menyilaukan keluar. 6 Tao Kejam Mahadewa. Sekali lagi, dia melepaskan 6 serangan spesifik, masing-masing merupakan manifestasi dari Dao yang berbeda, yang kemudian menghantam pedang. Kau ingin mati, baiklah, aku akan mengakomodasimu. Kanselir melepaskan gerakan pedang lain, dan yang ini menyebabkan jutaan pedang muncul, yang membanjiri proyeksi aula surga, dan mengalahkan cahaya bijaknya. Penghentian waktu. Dia menyapu pedangnya lagi, dan segala sesuatu di sekitar Yang Qi benar-benar diam. Kemudian, pedang itu mengarah ke dahi Yang Qi. Dalam sekejap mata, energi pedang mematikan memasuki tubuh Yang Qi, menembus lautan kesadarannya, dengan tujuan mengakhiri jiwanya. Pada saat ini, kemarahan kanselir sedemikian rupa sehingga dapat mengubah gunung dan sungai menjadi abu. WHIZZZ. Namun, ketika surat wasiat Rektor memasuki dahi Yang Qi, yang dia temukan adalah segel Legiun Dewa. Dan im emas itu tampak dipenuhi amarah karena seseorang telah mencoba menggunakan sihir waktu untuk melawannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan meletus dari dahi Yang Qi, bersama dengan jari emas yang mengetuk pedang Rektor. Bam! Api meletus ke pedang, menyapu panjangnya dan kemudian menembus ke kanselir sendiri. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya ditelan api emas. Wilayah pribadinya, kehendaknya, jiwanya, dan darah saripatinya semuanya terbakar. Itu adalah hal yang sama yang dialami Kaisar Hantu Yama di masa lalu. Apa ini, teriak kanselir dengan marah. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang menakutkan ini di dalam dirimu, Yang Qi, beraninya kau? Kaisar Hantu Yama segera tertawa terbahak-bahak. Kamu berani menggunakan penghentian waktu pada Yang Qi? Waktu adalah domain dari Legiun Para Dewa. Anda baru saja menghujat para dewa, jadi jangan berharap segel Legiun Dewa melepaskan Anda. Benda itu hampir membakarku sampai mati, apalagi kamu. Bersenang-senang mengalami hukuman dari Legiun Para Dewa. Dia saat ini dikelilingi oleh naga setan yang berputar-putar, namun, dia tidak berani mendekati api emas. Kelahiran kembali jiwa demi Immortal Invincibility. Tubuh kanselir meledak, dan dia berubah menjadi aliran energi vital yang membungkus putra mahkota, Nona Muda Starlight, dan Yun Hailan, dan membawa mereka dalam jarak dekat. Itu adalah semacam kelahiran kembali Nirwana, di mana dia mengorbankan umurnya untuk melepaskan tubuhnya dan melarikan diri dari malapetaka tertentu. Bunuh dia, Kaisar Hantu Yama. Yang Qi meraung. Kaisar Hantu Yama kabur ke dalam gerakan, mencapai kanselir sebelum pria itu bisa bereaksi, dan menikamnya di dada. Kemudian, Yang Qi kembali melepaskan God Legion Paradise-nya, langsung menjebak putra mahkota, Yun Hailan, dan Yang Lady Starlight. Ini benar-benar pemberontakan, Yang Qi. Nona Muda Starlight berteriak, beraninya kau berkomplot melawan ayahku. Tiba-tiba,
dia mulai bersinar dengan kecemerlangan cahaya bintang. Seperti yang aku katakan, kalian berdua akan mati hari ini. Tanpa peringatan apapun, Yang Qi menghancurkan pemecah pedang emas yang mendominasi surga ke kepalanya, membuatnya menjadi genangan darah kental, yang kemudian diuapkan menjadi apa-apa oleh cahaya Sagelite. Putri Kanselir sudah mati. Guanger, Kanselir menangis dalam kesedihan. Tidak hanya usahanya untuk menyelamatkan putra mahkota gagal, tetapi putrinya sendiri telah diseret ke dalam situasi itu dan dibunuh. Dia telah lama menduduki posisi tertinggi otoritas di benua kaya subur, dan selalu menganggap rencana utamanya sangat mudah. Namun, pada akhirnya, Yang Qi benar-benar menghalanginya. Semuanya telah terbalik. Saya akan membuat Anda membayar untuk ini, Yang Qi, jika itu hal terakhir yang saya lakukan. Riak cahaya menutupi Kanselir, dengan tingkat kekuatan yang sangat besar yang langsung menghancurkan tombak Dewa Infernal yang menempel di dadanya. Kemudian dia menembak ke atas ke langit. Dia tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan berakhir mati. Yang Qi telah menghancurkan sedikit pun wajah yang ditinggalkan Kanselir, dan telah bertindak lebih jauh dengan membunuh putrinya. Dan Rektor telah terluka parah, yang berarti dia tidak mungkin mengalahkan Kaisar Hantu Yama. Megapalem setan segudang, teriak Kaisar Hantu Yama. Dia jelas tidak mau membiarkan Kanselir pergi semudah itu. Bagaimanapun, membunuhnya adalah tiketnya untuk mendapatkan sisa tombak Dewa Neraka. Serangkaian naga setan menyapu untuk membentuk-bentuk tangan besar, yang melesat ke arah Kanselir yang melarikan diri. CCCRACK. Tubuh Rektor hancur, menjadi gumpalan daging berdarah yang segera mulai berubah menjadi hitam karena energi iblis. Formasi pencairan Dewa Raja Neraka. Kaisar Hantu Yama melambaikan lengan bajunya, menyebabkan naga iblis yang terbakar mengelilingi Kanselir dan mulai mencairkan dagingnya menjadi tidak ada. Oh, nenek moyang yang hebat dari demi Immortal Institute, aku tidak berdaya untuk bertahan melawan iblis jahat ini. Tolong, pinjamkan aku kekuatanmu. Tiba-tiba, aliran energi putih yang agung muncul entah dari mana, mengalir ke tubuh Rektor yang hancur. Sesaat kemudian, dia meledak lagi, menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke kejauhan. Sialan, Kaisar Hantu Yama berseru. Berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dia mengejar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia kembali dengan beberapa aliran cahaya putih di tangannya. Bajingan itu cepat, dan dia memiliki kemampuan untuk membagi keilahiannya yang baru lahir menjadi banyak aspek, yang kemudian dapat terbentuk bersama-sama untuk memungkinkan dia dilahirkan kembali. Untungnya, saya berhasil menghapus 99% energi intisarinya. Sedikit lolos, tetapi tidak mungkin dia bisa pulih, bahkan dalam 10.000 tahun. Dengan kata lain, kamu tidak membunuhnya, kata Yang Qi. Ini buruk. Bibi susu saya berada dalam cengkeraman beberapa tetua utama dari institut. Mengingat aku membunuh Putri Kanselir, jika dia melarikan diri dan menemukan para tetua utama itu, dia akan berada dalam bahaya besar. Aku meragukannya, kata Kaisar Hantu Yama. Dia pasti akan bersembunyi. Kalau tidak, akan terlalu mudah bagimu untuk melacaknya. Dia menghela nafas. Sayang sekali aku tidak berhasil membunuhnya. Aku bisa memiliki sisa tombak Dewa Infernal jika aku melakukannya. Bagaimana dengan ini? Yang Qi, saya akan memberi Anda beberapa seni energi saya sendiri yang tak terbatas, dan bahkan akan membantu Anda mencapai tingkat Sage Agung. Sebagai gantinya, Anda memberi saya sisa tombak Dewa Infernal. Oke, saya tidak tahan membayangkan berkeliling hanya dengan setengahnya. Bagaimana kalau sebaliknya, kamu pergi membunuh Rektor, jawab Yang Qi. Aku tidak akan memberimu sisa tombak sampai kamu melakukannya. Itu kesepakatan kita, ingat adapun level Great Sage, apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa melakukannya sendiri? Pada titik ini, dia melihat kembali ke surga Legiun Dewanya, pada Putra Mahkota dan Yun Hailan. Ada juga masa kekuatan cahaya bintang yang berputar-putar yang tersisa dari cahaya bintang nona muda. Tubuh cahaya bintang keilahian yang baru lahir. Seru Kaisar Hantu Yama. Kamu beruntung, Yang Qi. Gadis yang kamu bunuh, Putri Kanselir, memiliki tubuh cahaya bintang keilahian yang baru lahir. Itu adalah tipe fisik yang unik dari Star Fox kuno. Jika Anda menyerap kekuatan itu ke dalam domain pribadi Anda akan dapat berkomunikasi dengan bintang-bintang dengan lebih mudah, dan dengan demikian, mencapai transformasi bintang astral tanpa hambatan. Ah, benarkah perlahan tapi pasti, Yang Qi mengirim kekuatan itu ke ruang abu-abu domain pribadinya, yang menyebabkan banyak bintang muncul di sana. Putra Mahkota, Yun Hailan, Anda selalu menganggap diri Anda aman dalam perlindungan yang diberikan oleh Rektor, tetapi dia bahkan tidak bisa membela diri pada akhirnya. Dia telah benar-benar dikalahkan, dan putrinya sudah mati.
Sekarang, kamu akan mengalami nasib yang sama dengannya. Pada saat ini, Yang Qi telah mencapai kemenangan yang telah lama dia cari. RUUMBLE. Sage Monarch City mulai naik tinggi ke langit, dan seperti yang terjadi, para elit kuat yang telah dikumpulkan putra mahkota di sisinya berlutut. Mereka semua telah menjadi saksi atas hal-hal yang baru saja dilakukan Yang Qi, yang pada akhirnya akan menjadi mitos. Bahkan pendiri benua, Kaisar Agung Richelieu, tidak pernah melakukan sesuatu yang menakjubkan ini. Bagaimanapun, Yang Qi masih seorang legendaris belaka, dan baru saja membantai seluruh kelompok orang bijak hebat. Kanselir Yang Qi, pemersatu benua kaya subur, semoga Anda hidup dan memerintah selama-lamanya. Semua siswa Institut Demi Immortal mulai meneriakkan hal-hal seperti itu saat mereka bersujud tanpa henti. Bahkan Master Win Genleman dan pakar top lainnya seperti dia bergabung. Bunuh Momok yang adalah putra mahkota. Petir yang tak tertandingi berteriak. Singkirkan dia dari tanah ini. Mereka menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada Yang Qi daripada yang mereka tunjukkan kepada Kanselir Demi Immortal. Jangan bunuh aku, Yang Qi. Yun Hailan tiba-tiba berseru, hatinya dipenuhi teror. Dia tahu bahwa semua skema dan plotnya tidak berarti apa-apa sekarang. Dia telah diberkati dan dibantu sampai saat ini, bahkan dengan tanda segel dari dua alam abadi. Tapi di depan Yang Qi, dia sangat lemah. Aku akan menjadi wanitamu. Aku akan meninggalkan putra mahkota. Aku akan menjadi milikmu, dan aku tidak akan pernah berpaling darimu. Husyah. Yang Qi bergerak, muncul di depannya dan mengulurkan tangan untuk meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian dia mengirimkan aliran energi dan cahaya bijak untuk membakar lautan kesadarannya, dan menguapkan jiwanya. Yang Qi, dia berteriak, aku akan mengingat ini, untuk selamanya, sepanjang hidup, aku tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Sesaat kemudian, dia hanyalah abu. Yun Hailan akhirnya tewas di tangan Yang Qi. Saat dia melakukannya, aliran energi naga dan energi laut yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam surga Legiun Dewa, di mana mereka menjadi bagian dari ruang abu-abunya. Dua tanda penyegelan muncul, satu yang tampak seperti naga, satu yang menyerupai laut. Mereka hanya seukuran kepalan tangan, tetapi Yang Qi tahu bahwa mereka dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pesawat yang lebih tinggi. Faktanya, dia sudah bisa merasakan kekuatan pesawat itu melalui tanda segel. Mungkin di masa depan, dia akan melangkah melalui ruang waktu untuk mengunjungi lokasi-lokasi itu. Pada saat dia membunuh Yun Hailan, seolah-olah beban yang sangat besar tiba-tiba dikeluarkan dari jiwanya, membuatnya bebas dan santai. Saya akhirnya melakukannya. Saya akhirnya membunuhnya. Dia berpikir kembali ke masa lalu, ketika Yun Hailan meyakinkannya untuk mencuri pil naga laten itu, dan kemudian dengan kejam mencampakkannya. Saat itulah dia disambar petir, dan diberi segel Legiun Dewa. Banyak peristiwa yang terjadi sesudahnya, semuanya mengarah ke titik ini. Setelah melihat Yun Hailan mati, putra mahkota menggigil dan bangkit berdiri. Menatap Yang Qi, dia berkata, aku tidak percaya kamu benar-benar membunuhnya. Iya, aku membunuhnya. Dan kamu selanjutnya. Yang Qi adalah yang tertinggi dalam domainnya. Selanjutnya, Kaisar Hantu Yama telah menyiapkan formasi mantra untuk melindungi seluruh area. Kecuali Demi Immortal yang sebenarnya datang, tidak ada yang bisa ikut campur. Dan jika seseorang seperti itu masuk ke dalam gambar, segel Legiun Dewa pasti akan bereaksi. Sambil menggeram, putra mahkota berkata, aku adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Aku tidak bisa dikalahkan, dan aku tidak akan pernah mati. Aku akan melarikan diri, dan ketika aku kembali, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, dia bergerak dalam upaya untuk melarikan diri. Armor abadi sekali lagi menyebar untuk menutupinya, bersinar dengan motif abadi. Berlutut, kata Yang Qi, melambaikan tangannya, dia menyebabkan God Legion Paradise tiba-tiba menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, energi vital besar berkumpul di putra mahkota, memaksanya ke tanah di depan Yang Qi. Aku menolak untuk menerima ini. Saya seorang jenius yang sempurna. Aku adalah dewa. Tidak pernah seumur hidupnya putra mahkota mengalami penghinaan seperti ini. Ledakan, Yang Qi memukulnya tepat di dada, membuatnya tersandung ke punggungnya, batuk darah seperti orang gila. Retakan, bahkan ketika putra mahkota mencoba untuk berjuang berdiri, Yang Qi menginjak kakinya dengan kekuatan sekawanan Megamamot. Seketika, bagian bawah putra mahkota berubah menjadi bubur berdarah. Armor abadi, kata putra mahkota, berjuang untuk menggunakan kekuatan armornya lagi. Namun, Yang Qi hanya mengulurkan tangan, meraih baju besi, dan menghancurkannya, memaksa motes abadi di dalamnya untuk menjadi bagian dari surga Legiun Dewanya.
Sekarang, putra mahkota tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Dia telah sampai di ujung jalan. 9 kehancuran kelahiran kembali. Ayo, Yang Qi, ayo bertarung sampai mati. Putra mahkota berhasil mendorong dirinya ke posisi duduk, di mana api nirwana menelannya saat dia berusaha, tidak hanya untuk dilahirkan kembali, tetapi untuk kembali bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu, kata Yang Qi dengan dingin. Yang mati tidak akan pernah kembali. Mata Mahadewa tiba-tiba muncul di dahinya, dan cahaya putih menyilaukan melesat untuk menelan putra mahkota. Mahadewa berkata bahwa beberapa orang akan turun ke neraka, dan beberapa orang akan naik ke aula surga. Saya adalah Mahadewa, dan ketika saya mengatakan sesuatu akan dihancurkan, itu tidak akan pernah dilahirkan kembali. Ceritan kesedihan terdengar saat putra mahkota meledak, berubah menjadi tidak lebih dari abu dan debu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Putra mahkota, yang dianggap sebagai dewa dari surga yang turun ke dunia fana, telah meninggal. Berikutnya untuk Yang Qi adalah gunung gantung, ibunya, dan kebenaran tentang asal-usulnya. Putra mahkota sudah mati, dan begitu juga Yun Hailan. Sekarang, debu bisa mengendap. Gemuruh. Pada saat kematian putra mahkota, tanda segel yang tak terhitung jumlahnya dari pesawat abadi tiba-tiba melesat keluar dan berusaha melarikan diri dari surga Legiun Dewa. Namun, Yang Qi dengan cepat menangkap mereka. Pada saat yang sama, serangkaian maut bijak besar muncul, hampir seperti rantai. Lihatlah maut bijak itu, seru Kaisar Hantu Yama. Dia tertawa. Putra mahkota ini benar-benar memiliki banyak potensi. Sayang sekali baginya bahwa Anda muncul. Dengan sage maut seperti itu, dia seharusnya bisa membunuh Grid Sage langkah ketiga, meskipun dia baru di langkah pertama. Namun, pada akhirnya, dia terbunuh oleh legendaris Dewa Hantu. Kalian berdua hanya berbeda dunia. Dia juga memiliki baju besi abadi, kata Yang Qi. Sedihnya, begitu aku membentuk God Legion Paradise, dia akan hancur. Dan itu belum lagi Sage Motes dari 18 Grid Sage. Dia terlalu sombong. Jika dia menyerangku dengan semua orang pada saat yang sama, maka dia mungkin akan membunuhku. Yang Qi benar sekali. Hanya setelah membunuh 18 orang bijak agung, dia akhirnya mencapai tingkat di mana dia bisa menjadi yang teratas dalam pertarungan. Tanpa Motes bijak, Yang Qi akan berada di posisi inferior, tanpa pertanyaan. Namun, putra mahkota adalah tipe orang yang merasa di bawahnya untuk membunuh Yang Qi secara pribadi. Dia ingin Yang Qi dipermalukan, dan bahkan mungkin membuatnya menyaksikan semua teman dan keluarganya dibantai. Pada akhirnya, itu semua hanya mimpi. Mimpi pipa. Suara mendesing. Saat untaian sage maut yang seperti rantai menjadi bagian dari surga Legiun Dewa, sesuatu yang cerah dan berkilauan muncul dari jenazah putra mahkota. Retakan, itu meletus dengan kekuatan dan cahaya sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengatakan apakah itu menyerupai naga, ular, burung, atau paus. Itu berdenyut dengan energi abadi yang mendominasi, dan langsung membentuk resonansi dengan tanda segel abadi yang muncul beberapa saat yang lalu. Bersama-sama, mereka menyebabkan badai besar mengamuk di dalam God Legion Paradise. Apa itu Yang Qi mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi sebelum dia bisa, itu menembus ruang abu-abu surga Legiun Dewa, dan menghilang ke udara tipis. Kaisar Hantu Yama mengeluarkan teriakan hiruk-pikuk, mengirimkan aliran energi iblis untuk mencoba meraihnya. Sayangnya, bahkan dia tidak bisa melakukannya. Itu adalah medali Immortal Slayer. Sialan, bagaimana putra mahkota mendapatkan sesuatu seperti itu? Kaisar Hantu Yama tiba-tiba menghilang, melintasi beberapa pesawat saat dia mencoba untuk mendapatkan benda itu. Pada akhirnya, dia gagal, dan kembali. Medali pembunuh abadi Yang Qi bertanya, matanya berkilauan. Jelas, dia baru saja kehilangan semacam harta magis yang kuat. Jelas itu adalah jenis hal yang hanya bisa dikendalikan oleh segel Legiun Dewa, dan sayangnya, dia tidak memiliki kendali langsung atas tanda segel itu. Medali pembunuh abadi adalah objek menakutkan dari pesawat abadi tertentu. Saya hanya pernah mendengar tentang mereka dalam mitos dan dongeng lama. Konon, pernah ada makhluk abadi jahat bernama King Immortal Slayer. Dia memimpin kampanye untuk menaklukkan 3000 dunia kuno, dan membunuh banyak makhluk abadi. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh kesengsaraan, dan dibunuh. Dia meninggalkan beberapa medali Immortal Slayer. Atau mungkin mereka semua adalah pecahan dari satu medali yang lebih besar. Saya tidak yakin. Bagaimanapun, jika Anda dapat mengumpulkan semuanya, maka Anda dapat mencari ajaran dan doktrin intinya.
Yang Qi mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Apakah putra mahkota menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir dalam hal itu? Apa dia baru saja kabur? Kaisar Hantu Yama menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Saat mencoba melacaknya barusan, aku tidak merasakan aura putra mahkota. Menurut cerita, medali seorang Immortal Slayer hanya akan memilih seseorang dengan takdir yang kuat. Jika orang itu binasa, maka medali akan pergi untuk mencari target lain. Selain itu seharusnya menghilangkan sebagian dari nasib siapapun yang membawanya, jadi sebenarnya, mereka tidak beruntung. Kuat, tetapi tidak menguntungkan, dan juga sangat sulit dikendalikan. Sial, mungkin putra mahkota menderita karena jimat itu, itulah sebabnya dia binasa di tanganku. Sekarang putra mahkota sudah mati, jiwanya adalah bagian dari surga Legiun Dewa. Motes Sage-nya jauh lebih kuat daripada 18 Sage Agung lainnya, dan selama beberapa jam berikutnya, Yang Qi memastikan mereka sepenuhnya terintegrasi dengan domain pribadinya. Gemuruh. Tangisan terompet yang tak terhitung jumlahnya memenuhi God Legion Paradise ketika 10 juta Megamamot kuno muncul di ruang abu-abu domain. Semuanya berdenyut dengan aura yang paling kuno, dan sekarang, setelah diilhami oleh kekuatan oleh Sage Mode, mereka telah berubah. Mereka semua sekarang mengenakan baju besi perunggu yang paling dalam dan paling kuno, dan memancarkan aura yang paling suci. Tentu saja, itu adalah aura Legiun para dewa. Masing-masing dari Megamamot itu sedang dalam proses menjadi dewa, dan kekuatannya meningkat. Mereka sekarang membuka kunci materi genetik mereka yang paling kuno, memberi mereka karakteristik ibu baptis. Dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, membangkitkan Megamamot kuno adalah hal yang kedua. Jauh lebih relevan adalah kemampuan untuk membangkitkan materi genetik kuno dari God Mammoth. Dengan Sage Mode dan tanda segel abadi dari putra mahkota, dia sekarang dapat memulai proses itu. Dia telah membangunkan partikel terlalu cepat akhir-akhir ini, yang merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakstabilan yang berbahaya. Saat ini, menggunakan Sage Mode untuk meningkatkan kualitasnya adalah hal yang jauh lebih baik untuk dilakukan. Berkat tanda segel abadi yang tak terhitung jumlahnya, serta berbagai jenis energi Empyrean Baleful, tidak hanya God Legion Paradise-nya tumbuh lebih kuat, tetapi juga, posisinya dalam transformasi legendaris ke-7 menjadi stabil. Setiap langit dan bumi, setiap benua, memiliki jenis energi Empyrean Baleful yang unik. Selalu ada 36 jenis energi surgawi Empyrean, dan 72 jenis energi duniawi yang menyedihkan. Aspek Empyrean Baleful dari benua kaya subur berbeda dari benua barat, yang pada gilirannya berbeda dari lokasi lain. Jika seseorang dapat melakukan perjalanan ke banyak dunia untuk menyerap berbagai jenis kekuatan, itu akan membuat tempat seseorang ditransformasi dewa hantu menjadi lebih sempurna. Sayangnya, legendaris dewa hantu umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dunia. Tapi sekarang, Yang Qi berbeda. Karena semua tanda segel abadi yang dia miliki, dia bisa menjangkau pesawat abadi, dan menyerap energi Empyrean Baleful mereka untuk meningkatkan transformasi dewa hantunya. Dan itu juga bisa menguntungkan God Legion Paradise-nya. Tas harta karun ajaib putra mahkota. Tentu saja, putra mahkota memiliki lebih dari sekadar baju besi abadi dan mold abadi. Dia memiliki kekayaan besar yang disimpan, hanya siap untuk diambil Yang Qi. Tanpa ragu-ragu, dia merobek tas hijau tua itu. Seketika, sejumlah besar energi roh mengalir ke surga Legiun Dewa saat tumpukan batu roh tingkat bijaksana muncul. Ada juga beberapa batu yang menonjol dari yang lain, yang berdenyut dengan energi abadi yang samar, seolah-olah mereka berasal dari surga yang jauh lebih tinggi. Itu adalah batu roh tingkat surgawi. Kaisar Hantu Yama berseru cemburu. Bagaimana putra mahkota mendapatkan akses ke kekayaan seperti itu? Dia mendapat warisan Kaisar Agung Rich Subur, jadi masuk akal jika dia juga mewarisi kekayaan pria itu. Apa ini? Yang Qi meraih tumpukan batu roh dan mengeluarkan jimat yang sangat mirip dengan medali identitas. Itu dihiasi dengan gambar tanah pertanian yang kaya dan subur, berwarna emas dan hanya menunggu untuk dipanen. Di dalam medali ada seni energi sempurna yang tak terhitung jumlahnya, termasuk versi kelas suci, yang tidak lain adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Rich Subur. Medali identitas Kaisar Agung Richlus Yang Qi menuangkan energi sejati ke dalamnya, dan bisa merasakannya mulai bergerak. Tanpa ragu, dia melemparkannya ke pagoda Kaisar Agung. Gemuruh. Seketika, pagoda mulai bergetar, dan berdenyut dengan aura seperti Kaisar Agung. Segera, energinya mulai menyerupai energi abadi, dan pada saat yang sama, titik abadi yang samar dapat dilihat di dalamnya. Pagoda Kaisar Agung sekali lagi berada dalam posisi untuk mendominasi benua lain.
Item setengah abadi, seru Kaisar Hantu Yama. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Agung Rich Subur benar-benar mencapai level itu? Yang Qi, sekarang setelah Anda memiliki warisannya, seluruh benua ini adalah milik Anda. Dengan membunuh putra mahkota, Yang Qi benar-benar mendapatkan gelar Kaisar Agung Kaya Subur. Tentu saja benua itu milikku, dan aku berniat untuk melindunginya. Juga, saya akan menyatukan keempat institut, dan menjadikannya bagian dari Sage Monarch Society. Dinasti leluhur Sage akan dibubarkan, dan semua neraka akan dieksekusi. Mulai sekarang, tidak akan ada klan aristokrat atau sekte independen. Dengan itu dia melambaikan tangannya, mengirim banyak harta karun terbang keluar. Dia telah memperoleh sejumlah besar item dari Great Sage yang dia bunuh, mulai dari senjata hingga batu roh. Sebagian besar tidak akan berguna baginya, tetapi pasti akan membantu klan Yang dan Sage Monarch Society. Paling tidak, ayahnya akan maju dengan pesat, dan seharusnya tidak memiliki masalah untuk mencapai level legendaris. Dan semua saudara kandungnya akan mampu menembus kemacetan mereka dan menjadi pemimpin kuat yang dia butuhkan untuk masyarakatnya. Kau tahu, Yang Qi, Kaisar Hantu Yama berkata, tiba-tiba terpikir olehku bahwa satu-satunya petapa agung lainnya di benua Kaya Subur adalah Kanselir Sun Moon. Jika Anda pergi, kita akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Seorang penyerbu bertenaga tinggi dapat mengakhiri seluruh benua. Jangan lupa bahwa benua gempa fajar telah mengincar kita. Aku akan mengurus itu. Pertama, saya perlu mengkonsolidasikan semua organisasi di benua menjadi satu kekuatan yang kuat. Melambaikan tangannya, dia menarik Kanselir Sun Moon keluar dari Sage Monarch City dan ke hadapannya. Kanselir Sun Moon, saya punya tugas untuk Anda. Saya yakin Anda akan dapat menanganinya dengan mudah. Tuan, iya Pak, tidak ada jejak arogansi dalam suara Kanselir Sun Moon. Yang Qi baru saja membunuh 18 orang bijak agung, ditambah putra mahkota dan Yun Hailan. Dia juga telah melukai serius Kanselir demi immortal. Pertarungan berakhir sebagai kekalahan yang jelas, menyebabkan kejutan yang mendalam untuk mengisi hati semua orang yang telah menyaksikan tontonan itu. Daerah di sekitar kota Sage Monarch ditempati oleh seniman energi elit yang tak terhitung jumlahnya, anggota klan terkenal, dan pangeran kekaisaran dari mantan dinasti leluhur Sage, dan mereka semua gemetar ketakutan dengan pemikiran bahwa Yang Qi mungkin memusnahkan mereka. Patriark Yang Qi, kami tidak diberi pilihan selain mengikuti perintah putra mahkota keji itu. Tolong jangan bunuh kami. Itulah yang dikatakan para pangeran, adipati, dan pejabat lainnya yang berkumpul. Pangeran Wei, tolong maju, kata Yang Qi dengan dingin. Kaisarmu dengan rela mengikuti putra mahkota dalam usahanya membunuhku. Pada akhirnya, saya memotongnya. Anda secara pribadi menyaksikan hasil dari kekeras-kepalaannya. Namun, saya tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membantu saya, Pangeran Wei. Jadi mengapa tidak membiarkan masa lalu menjadi masa lalu? Dinasti leluhur Sage tidak ada lagi, tetapi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Sage Monarch Society. Layani saya dalam upaya saya untuk menyatukan benua, dan kita dapat menghindari tahun demi tahun pertumpahan darah dan perang. Bersama-sama, kita dapat mengubah benua ini menjadi tanah suci sejati untuk budidaya. Selanjutnya, saya berencana untuk mengirim pasukan ke benua barat untuk menaklukkannya. 6 orang bijak agung dari sana sudah mati, meninggalkan tanah mereka tanpa pemimpin. Batu roh mereka pada dasarnya sudah matang untuk diambil. Pangeran Wei segera berlutut dan bersujud. Patriark Yang Qi, kami benar-benar siap untuk mengikuti setiap perintah Anda. Pada titik ini, setengah Sage melangkah maju. Patriark Yang Qi, seorang murid tertentu dari klan saya, Gu Fenxian, pernah berani menghina martabat Anda. Kami sudah mengeksekusi orang tuanya, serta semua orang dari cabang klannya. Dia tidak lain adalah penguasa klan dari klan Gu, dan dia memegang sepasang kepala, keduanya berlumuran darah. Mereka tidak lain adalah orang tua Gu Fenxian, yang telah dibunuh oleh penguasa klan sebagai persembahan kepada Yang Qi, dengan harapan dia akan menyelamatkan klan mereka. 1. Aku mengerti, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya, dia mengubah kepala yang terpenggal menjadi tidak lebih dari abu. Kalau begitu, aku akan mengampuni klan Gumu, dan membatalkan rencanaku untuk menjarah kekayaanmu dan mengeksekusimu hingga anggota terakhir. Menghela napas lega, klan Lord Gu berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Patriark Yang Qi. Biarkan kemuliaan Anda bersinar seperti matahari di seluruh benua Kaya Subur. Pontifex Flame dan House Lord Spring Autumn sangat bersemangat sehingga mereka gemetar. Bagaimanapun, putra mereka adalah saudara kandung Yang Qi, dan jelas, itu berarti mereka akan mendapat manfaat besar di masa depan.
Bisakah Anda percaya ini terjadi mulai sekarang? Prospek kita tidak terbatas. Hua Tianxiong tertawa terbahak-bahak, seperti juga banyak orang lain yang memilih untuk mengikuti Yang Qi. Mereka semua tahu bahwa mereka telah memilih pihak yang tepat dalam konflik, dan sebagai hasilnya, memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Api Pontifex, tuan rumah musim semi musim gugur. Maju. Keduanya segera menampilkan diri. Melambaikan tangannya, Yang Qi mengirimi mereka setumpuk batu roh. Dengan ini saya memberi Anda batu roh tingkat kedaulatan, serta beberapa tingkat bijak. Selanjutnya, Anda adalah anggota dari Sage Monarch Society, dan ditugaskan untuk mengubah benua kita menjadi negara yang makmur. Iya Pak, jawab mereka. Misi pertamamu adalah menyerap semua klan dan sekte ke dalam Sage Monarch Society. Dan saya memberi Anda wewenang untuk mengeksekusi siapapun yang menolak untuk mematuhinya. Hua Tianxiong, di sini, bawa Institut Sun Moon ke benua barat. Bebaskan mereka dari batu roh dan kekayaan mereka, termasuk cadangan dinasti langit-langit, dan bawa semuanya ke sini ke kota Sage Monarch. Kanselir Sun Moon, Anda memberi mereka dukungan. Mengingat tidak ada lagi orang bijak hebat di benua barat, Anda pada dasarnya tidak akan terkalahkan di sana. Kanselir Sun Moon tampak agak ragu-ragu. Tapi benua barat dikendalikan oleh Gunung Gantung, dan Gunung Gantung menguasai banyak pesawat lain. Mengingat semua Sage Agung dari benua barat terbunuh, mereka pasti akan mengirim lebih banyak. Kita akan baik-baik saja. Kaisar Hantu Yama juga ada di sini untuk berjaga-jaga. Jika Gunung Gantung mengirimkan lebih banyak orang bijak agung, kalian berdua akan membunuh mereka. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?